Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryansa dengan NIM S1A023037 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Baik, langsung saja kita masuk ke apa itu PBBKB. PBBKB menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di bagian pasal 1 mengenai ketentuan umum, PBBKB merupakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Bahan bakar kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB merupakan semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Lebih lanjutnya lagi, objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Terus dasar pengenaan PBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Lanjut kita masuk ke dalam pengaturan PBBKB. PBBKB dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun sekarang diganti menjadi yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur bahwa objek dari PBBKB hanyalah kendaraan bermotor saja. Namun pada UU Nomor 1 Tahun 2022 mengalami perluasan dan memasukkan bahan bakar alat berat sebagai objek dari PBBKB. Perluasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor industri dan konstruksi yang menggunakan alat berat. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBBKB dulunya itu hanya satu objek saja yang dikenakan pajak, yaitu kendaraan bermotor seperti transportasi umum, kendaraan pribadi. Dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBBKB mengalami perluasan dengan ditambahkannya alat berat seperti menambah penerimaan daerah dari sektor industri. Jadi ditambahkanlah objeknya berupa bahan bakar alat berat masuk ke dalam PBBKB. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Sementara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% juga. Namun ada ketentuan khusus untuk bahan bakar kendaraan umum. Selain itu, pemerintah juga dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah dalam rangka stabilisasi harga yang diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Jadi dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif PBBKB memang sudah 5% sampai 10% gitu. Namun sekarang pemerintah juga melakukan pengawasan dan penyesuaian terhadap tarif PBBKB di tiap daerahnya agar menjaga stabilisasi harga di antara tiap daerahnya. Apabila daerah tersebut menetapkan harga secara sewenang-wenang, tarif pajak secara sewenang-wenang, maka akan dipastikan terdapat inflasi untuk bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Pengaruh Undang-Undang HKPD terhadap PBBKB. Perubahan akibat UU HKPD ini berpotensi mempengaruhi biaya penggunaan bahan bakar karena PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar oleh kendaraan bermotor dan alat berat. Dan pengaturan pajak ini menjadi wewenang pemerintah provinsi. Jadi ini merupakan wewenang dari pemerintah provinsi yang akan diikuti oleh pemerintah daerah. Dengan PBBKB sebagai pajak daerah, ada potensi bagi provinsi
untuk menyesuaikan tarif PBBKB yang bisa berujung pada kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor di masyarakat. Jadi itulah perlunya pengawasan dari provinsi untuk tarif pajak dari PBBKB ini agar tidak mengalami kelonjakan yang tinggi, untuk juga menyesuaikan harga di pasarannya ya, sehingga tidak ada inflasi yang terjadi. Lalu penerapan pajak bahan bakar minyak BBM ini sebenarnya bukan hal baru dan sudah lama dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen. Artinya meskipun pengguna kendaraan bermotor menjadi subjek pajak, mereka tidak melakukan pembayaran pajak secara langsung. Dalam setiap transaksi, kewajiban membayar pajak khas daerah berada di tangan penyedia bahan bakar, yaitu produsen atau importir yang memungut pajak dari konsumen. Dengan demikian, PBBKB merupakan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab produsen bahan bakar dan bukan langsung dibebankan ke konsumen. Meskipun demikian teman-teman, PBBKB memiliki dampak yang nyata gitu ya. Semisal pajak dari pemerintah ini 10% gitu, tinggi banget ya terhadap produsen. Meskipun itu dampaknya terhadap produsen, tapi produsen bakal meningkatkan tarif bahan bakar tersebut gitu untuk dijual kepada masyarakat umum. Jadi pajak PBBKB ini juga sangat mempengaruhi harga di pasaran ya teman-teman. Seperti itu. Next kita ke pengaruh, masih sama ya, pengaruh Undang-Undang HKPD terhadap PBKB. Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk menetapkan tarif PBBKB di wilayahnya masing-masing. Ya seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa provinsi itu hanya mengawasi saja dan daerah berhak menetapkan tarifnya masing-masing. Ini memungkinkan setiap daerah untuk menyesuaikan tarif pajak dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan lokal. Meskipun demikian, dampak dari fleksibilitas ini bisa menimbulkan ketimpangan harga BBM antar daerah. Daerah dengan tarif tinggi akan memiliki harga BBM yang lebih mahal, yang berpotensi memicu kegiatan perdagangan bahan bakar lintas daerah yang tidak resmi. Nah ini juga yang dijelaskan tadi ya, itu fungsi dari pemerintahan provinsi ya, fungsi dari pengawasan gitu untuk menyesuaikan harga antar BBM antar daerah ya. Next, hal ini juga dapat menciptakan persaingan antar daerah dan membingungkan pelaku usaha yang beroperasi di banyak wilayah. Seperti itu. Masuk ke solusi terhadap PBBKB. Jadi pemerintah harus menyediakan solusi juga ya terkait dengan tarif pajaknya gitu, yang ditetapkan. Jadi pemerintah harus dapat memastikan bahwa subsidi bahan bakar, terutama untuk jenis tertentu seperti solar, tetap terarah pada sektor-sektor yang vital seperti transportasi dan logistik. Hal ini penting untuk menjaga agar biaya transportasi tidak melonjak dan tidak membebani masyarakat luas. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif pajak PBBKB khusus untuk sektor-sektor tertentu seperti angkutan umum, nelayan, ataupun petani. Beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta telah menetapkan skema pengurangan pajak bahan bakar bahkan hingga 80% untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengenakan tarif PBBKB sebesar 10%, namun kini diturunkan menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2,5% untuk kendaraan umum. Jadi ini merupakan solusi juga ya teman-teman terhadap pajak gitu, yaitu diberikan insentif. Next, penurunan tarif ini dimungkinkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kini sebagai bagian dari kebijakan makro daerah untuk menahan laju inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi warga Jakarta, diberikanlah insentif pengurangan tarif PBBKB sebanyak 50% untuk pengguna kendaraan pribadi dan umum. Sementara sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan akan mendapatkan pengurangan tarif lebih besar, mencapai 80%. Kendaraan yang masuk dalam kategori tersebut antara lain kendaraan tempur, ambulans, kapal rumah sakit,
serta alat berat yang digunakan untuk mendukung operasi militer atau penanggulangan bencana. Meskipun demikian, relaksasi tarif ini tidak menghapus kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak oleh badan usaha penyalur BBM. Dan masuk ke kesimpulan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa beberapa perubahan penting pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dibandingkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun banyak persamaannya terkait dengan tarif PBBKB yaitu 5% sampai 10%, namun perubahan ini memiliki implikasi signifikan terutama bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang HKPD memperluas objek PBBKB dengan menambahkan alat berat di samping kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor industri dan konstruksi. Yang ketiga, kedua undang-undang menetapkan batas tarif maksimal 10%, namun Undang-Undang HKPD ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah pusat untuk menyesuaikan tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan presiden, terutama untuk tujuan stabilisasi harga. UU PDRT atau penerimaan daerah itu menetapkan tarif khusus untuk kendaraan umum paling sedikit 50%, lebih rendah, sedangkan Undang-Undang HKPD mengubahnya menjadi paling tinggi 50% dari tarif untuk kendaraan pribadi. Perubahan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, perubahan dalam UU HKPD berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari karena dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.